Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, kelompok 5. Yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Sari dari kelompok 5. Selanjutnya yang kedua, saya sendiri, Selvi Dwi Anjarsari. Selanjutnya, Nur Korea Popi Yuliani dari kelompok 5. Prastiwi dari kelompok 5. Baik, selanjutnya langsung saja masuk pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Ari. Waktu saya persilahkan. Tujuan perusahaan memerlukan informasi pasar, yaitu untuk menentukan barang yang diinginkan oleh konsumen. Yaitu peninjauan ini memberikan petunjuk kepada perusahaan-perusahaan tentang jenis barang yang sebaiknya mereka produksikan. Kedua, untuk menentukan tingkat produksi yang ingin dicapai, yaitu tingkat produksi yang akan menghasilkan keuntungan maksimum kepada perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Selanjutnya, next. Pentingnya melakukan analisis penentuan harga faktor sebelum produksi, yaitu keinginan masyarakat yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Maka yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan produksi yang tersedia dari sumber daya yang tersedia. Kedua, penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Di dalam suatu perusahaan, hasil penjualan adalah merupakan jumlah dari seluruh pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mbak Nur Kholika. Silakan. Ya. Teori produktivitas marginal. Suatu faktor produksi akan menciptakan keuntungan maksimum jika memenuhi syarat berikut. Biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Lanjut, Mbak. Pemisalan dalam teori permintaan terhadap produksi. Perusahaan menjual barangnya dalam pasar persaingan sempurna. Berarti harga barang tidak berubah walaupun jumlah yang dijual bertambah. Kedua, hanya satu saja faktor produksi yang di jumlah penggunaan dapat diubah-ubah. Misalnya, faktor produksi ini dalam ketenaga kerjaan. Ketiga, perusahaan membeli faktor produksi yang dapat mengalami perubahan itu dalam pasar tersebut produksi yang bersifat persaingan sempurna. Misalkan seorang produsen sedang mempertimbangkan untuk menggunakan 1 unit lagi, tambahan faktor tersebut katakanlah tenaga kerja, dan untuk melaksanakan ia harus mengeluarkan biaya produksi tambahan, yaitu tenaga kerja tersebut sebanyak 10.000. Adapun syarat pemaksimuman keuntungan, misalkan produsen memperoleh hasil penjualan tambahan sebanyak 800. Keuntungan produsen itu akan berkurang sebanyak 200. Dan ini akan menyebabkan ia membatalkan rencananya. Sebaliknya, apabila ia memperoleh 14.000, keuntungan itu akan bertambah sebanyak 4.000 dan menyebabkan menggunakan tambahan faktor produksi tersebut. Sekiranya ia hanya menerima hasil penjualan tambahan sebanyak 10.000, pengusaha tersebut dapat memilih salah satu dari kedua putusan, yaitu membatalkan rencana atau meneruskannya. Lanjut, Mbak.
tingkatan produksi dan hasil penjualan. Dalam kolom 1 tabel di samping, ditunjukkan berbagai jumlah faktor produksi yang banyaknya dapat diubah sesuai dengan yang diperlukan. Dalam kolom kedua ditunjukkan jumlah produksi fisik atau TPP atau total partial product yang dihasilkan oleh berbagai jumlah tenaga kerja. Kolom 3 menunjukkan pertambahan produksi yang diwujudkan oleh penambahan 1 unit tenaga kerja. Penambahan produksi tersebut dinamakan produksi fisik marginal atau MPP atau marginal partial product. Kolom 5 menunjukkan hasil penjualan produksi total atau TRP atau total revenue product. Kolom ke-6 menunjukkan besarnya perubahan hasil penjualan sebagai akibat dari pertambahan produk yang diakibatkan oleh kenaikan 1 unit tenaga kerja yang digunakan. Perubahan hasil penjualan tersebut dinamakan hasil produksi penjualan produksi marginal atau MRP atau marginal revenue product. Hubungan di antara banyaknya faktor produksi yang digunakan dalam tambahan produksi dan tambahan hasil penjualan. Ya, Mbak. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mbak Nancy. Silakan. Kurva TPP, MPP, dan MRP. Yang pertama, dalam grafik 1 bisa dilihat ditunjukkan kurva TPP yang dibuat berdasarkan dari kolom 1 dan 2, tabel 15.1. Terlihat bahwa hukum hasil lebih yang semakin berkurang mempengaruhi produksi. Keadaan ini menggambarkan bahwa penambahan tenaga kerja menambah produksi, tetapi pertambahannya akan semakin lama semakin mengecil. Yang kedua, grafik MPP. Dalam grafik 2 menunjukkan kurva MPP yang menurun. Bentuk kurva seperti itu menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan kemampuan produksinya adalah lebih rendah daripada tenaga kerja yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu kurva MRP. Kurva MRP ditunjukkan oleh grafik 3. Kurva tersebut menggambarkan hasil penjualan produksi marginal berdasarkan tabel 15.1, yang merupakan kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan yang dihasilkan produksi. Dalam hal ini dibenarkan bahwa perusahaan memaksimalkan laba, dengan demikian akan memperkerjakan tenaga kerja sampai titik bahwa biaya tenaga kerja marginal sama dengan pendapatan marginal yang dihasilkan untuk perusahaan. Selanjutnya, yaitu jumlah faktor produksi yang digunakan. Seorang produsen akan memaksimumkan keuntungannya apabila melakukan kegiatan memproduksi sampai pada tingkat di mana hasil penjualan produksi marginal sama dengan harga faktor atau MRP sama dengan W, di mana W adalah harga faktor atau dalam kasus ini W adalah upah tenaga kerja. Kurva W dinamakan juga kurva biaya marginal faktor atau kurva MCV atau marginal cost of factor. Penggunaan jumlah faktor produksi ditentukan oleh perpotongan kurva W dengan kurva MRP. Perpotongan tersebut adalah di titik E dan menggambarkan bahwa harga faktor atau biaya marginal faktor sama dengan hasil penjualan produksi. Marginal atau W sama dengan MRP. Maka perpotongan kurva W dengan kurva MRP menentukan jumlah tenaga kerja yang harus digunakan untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Ini berarti kurva MRP dapat pula dipandang sebagai kurva permintaan tenaga kerja atau sesuatu faktor produksi lain sekiranya faktor produksi itu berlainan dari tenaga kerja.
Sebagai akibat dari kesamaan ini, kurva MRP dapat juga dinyatakan sebagai MRP sama dengan DF, di mana DF adalah faktor produksi oleh suatu perusahaan yang memproduksikan barang. Selanjutnya, yaitu permintaan faktor. Contohnya dalam pasar barang yang bersifat persaingan tak sempurna, harga akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi atau penjualan barang yang semakin tinggi. Jadi misalnya produksi barang semakin banyak atau tinggi, harganya malah semakin rendah. Harga yang semakin rendah ini menyebabkan hasil penjualan total dan hasil penjualan marginal pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja adalah lebih rendah dari yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna. Angka-angka jumlah tenaga kerja, jumlah produksi, dan produksi fisik marginal yang terdapat dalam kolom 1, 2, dan 3 dalam tabel 15.2 adalah sama dengan yang terdapat dalam tabel 15.1. Dalam kolom 4 dari tabel 15.2, harga barang mengalami perubahan apabila jumlah produksinya berubah, yaitu semakin banyak produksi, semakin murah harganya. Perbedaan ini menyebabkan dalam tabel 15.2 hasil penjualan, produksi total, dan hasil penjualan produksi marginal pada setiap jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah lebih rendah dari yang terdapat dalam tabel 15.1. Dalam kolom 6 menunjukkan nilai MRP, yaitu hasil penjualan produksi marginal, dan dihitung menggunakan formula berikut, yaitu MRP sama dengan TRPN dikurang. Baik, dengan rumus MRP sama dengan TRPN min TRPN min 1. Selanjutnya, yaitu grafik permintaan faktor. Nah, dalam kurva MRP2 sama dengan D2 adalah hasil penjualan produksi marginal. Apabila dimisalkan pasar barang adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, dapat dilihat bahwa kurva MRP2 terletak di sebelah kiri kurva MRP1. Nah, hal ini adalah keadaan yang selalu berlaku, yaitu kurva hasil penjualan produksi marginal di dalam pasar persaingan tidak sempurna akan selalu terlihat di sebelah kiri dari kurva hasil penjualan produksi marginal di dalam persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu sifat permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama adalah permintaan terkait atau direct demand, yaitu permintaan pengusaha atau sesuatu faktor produksi untuk menghasilkan barang yang dapat dijual dengan menguntungkan. Nah, telah ditunjukkan bahwa kegiatan pengusaha yaitu untuk mendapat keuntungan. Maka banyak faktor produksi yang akan digunakan, selama penggunaan faktor tersebut akan menambah keuntungan. Maka lebih banyak faktor produksi yang akan digunakan, dan permintaan faktor-faktor produksi ini dinamakan permintaan terkait. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk kurva permintaan faktor. Nah, kurva permintaan ke atas faktor produksi bersifat yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kurva seperti itu menggambarkan bahwa makin tinggi harga faktor produksi, maka makin sedikit permintaan ke atas faktor tersebut. Selanjutnya yaitu materi tentang kurva permintaan terhadap suatu faktor menurun ke bawah. Karena yang pertama, perubahan harga faktor ke atas permintaan barang. Yang kedua, sifat substitusi di antara faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Yang ketiga, yaitu hasil lebih yang semakin berkurang. Selanjutnya yaitu elastisitas faktor produksi dipengaruhi oleh yang pertama, elastisitas dari permintaan barang yang diproduksi. Nah, makin elastis permintaan barang, makin besar kenaikan permintaan yang disebabkan penurunan harga.
Sedangkan pertambahan yang besar ke atas permintaan akan menambah permintaan yang besar pula ke atas faktor produksi. Nah, dengan demikian, semakin elastis permintaan terhadap barang yang dihasilkan, juga semakin elastisitas pula permintaan terhadap faktor produksi. Selanjutnya, yang kedua yaitu perbandingan antara biaya faktor dengan biaya total. Nah, ini semakin besar bagian dari biaya produksi total yang dibayarkan kepada suatu faktor produksi, maka semakin lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tingkat pergantian antara faktor produksi. Semakin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan suatu faktor produksi, nah itu semakin elastis permintaan ke atas faktor produksi tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu tingkat penurunan kurva MRP. Yaitu semakin cepat penurunan produksi fisik marginal, semakin tidak elastis permintaan terhadap faktor produksi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu syarat meminimumkan biaya, yaitu dengan rumus MPPL per PL sama dengan MPPC per PC. Nah, MPPL ini yaitu produksi fisik marginal dari tenaga kerja. Sedangkan MPPC adalah produksi marginal dari modal, yang PL yaitu harga per unit tenaga kerja. Sedangkan PC yaitu harga per unit modal. Jadi apabila MPPC per PC lebih besar dari MPPL per PL, perusahaan perlu menambah penggunaan modal dan mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk meminimumkan biaya. Tetapi apabila MPPC per PC adalah lebih kecil dari MPPL per PL, biaya akan diminimumkan apabila penggunaan modal dikurangi dan penggunaan tenaga kerja ditambah. Selanjutnya yaitu syarat memaksimumkan keuntungan, yaitu dengan MRPL sama dengan L sama dengan PL. Nah, ini adalah syarat untuk memaksimumkan keuntungan kalau tenaga kerja yang digunakan. Dan juga MRPC sama dengan PC. Nah, ini untuk memaksimumkan keuntungan kalau yang digunakan adalah modal. Nah, dari kedua persamaan itu dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimumkan keuntungan, syarat yang harus dipenuhi adalah dengan rumus MPPL per PL sama dengan MPPC per PC sama dengan 1. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.